sahabat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Odilia. Nah, buat sahabat semua, kita selalu dalam kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Buat sahabat semua, selamat malam. Udah mandi Nakul? Mama jeruk. Jeruk udah habis kan? Nanti kita beli. Jangan goyang, Mama buat video 3 hari ini. Nah, jadi buat sahabat semua yang yang tadi siang banyak bertanya, tengok ada belakang preman. Iya, jadi ada juga tadi katanya enggak sabar menunggu cerita dari Mama Nirmala, katanya macam itu kan. Bukan saya enggak balas komentar, tapi terus saya lihat ya sahabat semua. Jadi seperti ini sahabat semua, banyak perbedaannya itu antara pekerja kemanapun ya kan, mau ke luar negeri lah, saya bilang tadi mau ke luar negeri. Intinya dari kampung ini kita seperti ini, saya mau kerja lah supaya bisa tolong orang tua macam itu. Tapi kalau sudah sampai di Malaysia itu sahabat semua, anak saya rambutnya belum diikat, baru pulang mereka mandi dari parit di depan belakang rumah Bibi keriting sahabat semua. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi kita sikat ya kan. Seperti ini. Memang kalau dari kampung itu sahabat semua, niat kita memang untuk membantu orang tua. Tapi di belakang itu ada tapi macam itu. Kalau saya bilang sahabat semua, kalau saya ikut semua keinginan saya, mungkin saya pun kalau dibilang tadi belum terlalu membantu orang tua ya kan. Karena kalau dari kampung itu kita niat membantu orang tua, kalau sampai di sana itu kita sudah ikut dengan teman kita sejalanan. Kalau tim gaji macam itu, ayolah pergi sana, ayolah pergi sini macam itu. Jadi kita membantu orang tua kita itu macam apa ya sahabat semua, sampai sana nanti sudah lupa macam itu, sudah tidak terkendali. Apalagi kan nanti tim gaji macam itu, ikut sana ikut sini macam itu. Saya nampaklah dulu zaman saya dulu ya kan, 7 tahun yang lewat. Iya, 7 tahun yang lewat sahabat semua. Mungkin ke 8 tahun yang lewat. Saya aja dengan Bapak Nirmala sudah 7 tahun. Jadi dulu saya pergi ke Malaysia itu tahun 2015. Itu beberapa bulan setelah saya lulus SMA. Jadi 2015 itu saya dikerja di sana, dulu basicnya masih 900. 900 itu masih kira 3 juta per bulan, tapi lain OT lah kan. Lain OT, tapi syukurnya dulu saya itu selalunya ada OT, Jadi bagaimana cara Mama Nirmala dengan gaji 900 boleh buat rumah? Oke, di sini saya jelaskan. Kalau kita ikut keinginan kita, mungkin ya belum kita boleh bantu orang tua kita kan. Dulu 900 itu kira 3 juta sahabat semua, tapi saya buat kutu-kutu ataupun jula-jula. Saya buat itu dalam kira 800 per bulan. Jadi saya itu hanya makan basic, hanya makan OT saja. Macam 1 bulan itu 5 hari kerja. Terkadang saya ambil 2 hari OT tanpa saya ada rehat di rumah. Hanya rehat ya tim kita di rumah ya kan, malam ataupun siang tidur. Lepas kalau entah ada nanti capek sekali macam itu sahabat semua, saya hanya ambil 1 hari OT. Itu rest day. Terkadang dapat juga public holiday macam itu. Makanya dulu saya sahabat semua selalunya itu dapat bonus tinggi. Karena jarang sekali cuti, selalunya saya ambil OT. Jadi dari situlah 1 tahun potongan sahabat semua. Dulu gaji saya itu 900, 1 tahun potongan. Nah, jadi kita sambung, tadi anak saya menangis. Nah, jadi basic dalam 900 itu sahabat semua, 1 tahun potongan itu udah lupa saya, mungkin 150 dalam per bulan dipotong ya kan. Iya.
Di situ dulu start lah saya mulai 1 tahun lepas, di situ saya buat menyimpan duit lah lewat kutu-kutu itu. Jadi setiap bulannya itu saya nggak mengirim sahabat semua. Kalau mengirim pun hanya 500 ataupun 1 juta. Itu pun kalau saya mau kirim, karena mama saya itu nggak pernah sesekali pun minta duit, nggak pernah sekalipun. Dia terkadang saya nampak mama ramai sahabat semua di sini, kirimlah duitmu, kirimlah duitmu. Dia nggak tahu anaknya macam mana, penatnya kerja di Malaysia macam itu. Tapi kalau dibilang tadi mama saya sahabat semua, nggak pernah dia minta duit. Jadi dulu pun kata mama saya itu nggak usah buat rumah, nanti rumah itu nggak akan bakalan jadi milikmu, karena kita anak perempuan ini kalau menikah pasti pergi dibawa laki kita, nggak akan menjadi hak milikmu katanya macam itu. Belilah nanti tanah itu nanti sudah pasti menjadi milikmu katanya macam itu. Tapi memang dari saya mau pergi ke Malaysia itu memang niat untuk membantu orang tua, karena dulu rumah mama saya itu masih beralas atap, bukan seng ya sahabat semua, beralas atap. Tapi ada yang rumah ikhlas kan membantu, walaupun itu nanti milik saudara laki-laki semalam, yang pasti kita ikhlas ya. Namanya sudah bisa membuat tempat yang nyaman buat orang tua pastinya. Terkadang kan sahabat semua, orang nggak percaya kita bisa buat rumah dalam basic 900 itu, karena kebanyakan anaknya itu di Malaysia itu sahabat semua bukan mau niat simpan duit. 10 tahun pun kita kerja di Malaysia itu, kalau kita nggak simpan duit nggak bakalan tersimpan. Dengan gaji 500 pun kalau kita boleh simpan uang itu, bakalan apa yang kita inginkan boleh tercapai walaupun lambat, walaupun sedikit lama lah macam itu. Tapi kalau saya dulu dengan gaji saya 900, bolehlah seperti yang kalian lihat, itu rumah mama saya hasil keringat saya kerja di Malaysia. 1 tahun baru saya jumpa dengan Bapak Nirmala. Ya, mau balik lah 4 bulan ke 5 bulan lagi baru kita jumpa. Tapi memang mungkin orang sekarang mau seperti itu ya, karena banyak, apalagi di kampung kita sudah 70% memang jadi TKI ya. Iya. Ke besarnya TKI Malaysia. Tapi memang sejauh di tengah melihat, banyak yang mulai dari di tengah nikah sampai sekarang, mungkin ada juga yang belum sama sekali, belum pernah balik kampung. Tapi di tengah lihat bahkan bagaimana dia tinggalkan orang tua, di tengah lihat juga sekarang seperti itu saja. Makanya di sini di tengah bertanya-tanya juga, sepertinya ada perbedaannya di mana, seperti itu. Perbedaannya seperti itu di tengah. Kita ikut gaya hidup orang macam itu. Kita meniru hidup orang lain. Betul. Macam itu. Jadi memang intinya lakukan apa yang kita sanggup. Dan boleh beli apa yang dibutuhkan, jangan apa yang diperlukan. Yang dibutuhkan, kalau perlu semua perlu, tapi belum tentu butuh. Belum tentu butuh. Setiap keperluan itu belum tentu dibutuhkan. Betul. Seperti itulah. Macam orang beli tas, aku pun gak mau kalah lah, mau beli tas lagi macam itu. Tapi intinya itu tidak terlalu butuh macam itu. Kalau dulu saya sahabat semua seperti ini, beli tas mahal-mahal buat apa? Tapi kalau pemikiran saya itu 150 ringgit itu beli bag cantik-cantik macam itu, tapi jarang dipakai. Dalam pikiran saya seperti ini, 150 ringgit itu boleh saya kirim untuk mama saya 500 ribu, udah dapat beras berapa banyak macam itu. Jadi penilaian kita itu berbeda-beda, sifat kita itu berbeda-beda. Kalau ada juga ya kan, seperti yang kamu bilang itu semalam, orang kampung sebelah sana, bahkan sahabat semua seperti ini, katanya dia belum menikah, cerita ke saya, bahkan saya udah tahu dia sudah menikah sahabat semua. Iya, aku bohong kata macam itu, suami aku macam ini kata macam itu. Ramai yang pergi ke sana ditinggalkan suami, anak di sini, sampai di sana tidak tahu lagi, hilang kontak. Iya, tapi ya buat semuanya, kalau pesan dasar dari Bik Tengah buat semuanya, mungkin para wanita yang menjadi TKI dimanapun berada,
boleh mengikuti gaya hidup tapi di dalam batas kemampuan kita. Iyalah. Boleh membeli apa-apa yang dibutuhkan. Satu intinya yang pasti, kalau memang perjuangan kita pergi ke negeri orang karena keluarga, sampai di sana pun kita bekerja karena keluarga, maka dimanapun kita berada, kalau kita ingat keluarga, pasti pemikiran tidak pernah kesana kemari. Yang pasti kalau kita ingat bagaimana situasi dan kondisi keluarga kita di kampung seperti itu, jadi baik-baik di kampung orang lah, seperti itu. Iya. Banyak sekali sahabat semua, puluhan tahun pun kita di negeri orang, nggak akan ada hasil kalau kita nggak bisa menabung. Iya, betul. Buat apa menjadi TKI di apalagi kampung orang? mengikuti gaya hidup masa Orang kini, lain. ya. Iya, makanya sering yang dibilang kita jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. karena itu Betul. akan membuat kita semakin terpuruk. Seperti itulah mungkin. Jadi di tengah juga sudah puas hati mendapat sedikit penjelasan dari Eda Mamak Nirmala dari Parya. Rupanya seperti itu tadi segelintir ceritanya, perjuangannya, agar dapat mungkin buat sahabat semua, rumah perjuangan dari Eda Mamak Nirma ini tidak seberapa, tapi buat kita ini sungguh luar biasa, seperti itu. Karena kalau lihat sekarang gaji di luar negeri itu sangat besar, tapi saya nampak macam itu yang kerja TKI itu jarang sekali bisa sekali membantu kehidupan orang tuanya. Karena apa? Keroyalan itu sahabat semua. Oke lah, iya. Jadi mungkin sedikit banyaknya itu tadi penjelasannya. Di tengah di part 2-nya ya, di tengah juga sudah dijelaskan, sudah enak juga mendengarnya seperti itu. Jadi buat semuanya pekerja yang di luar negeri tetap semangat, tetap berdoa, yang pasti tetap serahkan semua kepada Tuhan. Ingat dimanapun kita berada, tetap ingat Tuhan di mana, karena dipijak di situ langit dijunjung, seperti itu. Simpan duit banyak-banyak, supaya ada hasilnya. Iya, supaya yang pasti itu masa depan. Iya, untuk masa depan kita juga, ya kan? Nah, jadi buat sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video nanti. Kalau ada yang lagi yang mau ditanya, nanti tanya di komentar. Nanti besok kita balas. Oke, bye.